Itu kayak kalkulator. Itu, adik Edis, dalam 6.000 itu 2.000 yang Benar. sahih. Kita pakai kalkulator dulu, Bang. Dengar ya, Zaki. Hmm. 600.000 hadis. Menurut buku pembuka, kata pengantarnya itu, Bukhari 16 tahun lamanya menyortir hadis-hadis dari 600.000. Kita bagi 16. 600.000 dibagi 16, 37.500 setahun. Kita bagi 12. 3.125 per bulan. Kita bagi 30. 104 hadis. Bayangin. 104 hadis. Kita buletin 100. Hmm. Kita buktikan kebohongan agama Islam. Bayangin, dalam satu hari itu tidak mungkin ada 24 jam orang bisa beraktivitas. Setuju? Setuju. Ada tidur ya? Pasti ada tidurnya. Kita bikin orang tidur 8 jam. Kita bikin Bukhari nggak punya kerjaan selain daripada menyeleksi hadis. Zaman dulu belum ada sepeda motor. Zaman dulu masih naik onta, betul? Zaman dulu belum ada HP untuk menelpon, untuk verifikasi. Bener nggak lu ngomong gini, bro? Betul nggak, bro? Kalau zaman sekarang tinggal kita telepon. Zaman dulu masih naik onta. Bayangin. Dalam satu rantai periwayat, biasanya ada beberapa orang. Fulan berkata kepada Fulan, kata si Fulan, kata si Fulan, kata si Fulan. Bayangin, sehari dia bisa menyelesaikan 100 hadis. Masuk akal nggak? Satu hari 100 hadis. dari 600.000 tadi yang dibagi tadi. 600.000 kita bagi 16 tahun. 16 tahun kita bagi 12. 12 kita bagi 30. Jatuhnya per hari dia harus menyortir 100 hadis. Masuk akal nggak? Terlalu banyak itu ya. Makanya kata Buya Sakur, jangan takut murtad. Bagaimana kita mau menyelis 100 hadis sehari? Nemuin orang-orangnya saja sudah berapa lama? Saya rasa untuk yang waras saja paling sehari itu bisa menyelesaikan 3 hadis. Itu belum tentu, itu udah capek banget. Karena kita harus nemuin si Fulan. Bener nggak lu ngomong begini? Kata si Fulan begini, kata si Fulan begitu. Sejak kapan 100 hadis sehari? Saya bilang sama Edis tadi, kalau seperti itu jadinya dalam hadis ini tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Karena dalam perhitungan satu hari itu dibagi berarti tidurnya 8 jam, berarti sekitar 12 jam atau 14 jam, 100 hadis. Iya, dalam 12 jam. Bayangin, kita bagi 12. Sisa 12 jam ya. Atau 14 jam aja lah. Kebanyakan 12 kedikitan. Kita bagi 104 tadi ya. 104, kita bagi 14 jam. 1 jam dia nyelesaikan 7 hadis, bayangin. 1 jam 7 hadis. Saya rasa dulu ini si siapa Bukhari dulu dia udah punya jetpacknya GTA. Sebentar ke Abu Hurairah, sebentar ke Aisyah. Makanya yang saya dengar dari Edis tadi, masalah hadis itu saya tidak menganggap itu benar. Iya, makanya benar yang saya bilang, Zaki. Kalau kalian sungguh-sungguh mendalami agama Islam, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencampakkan hadis ke tong sampah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Al-Quran pun Anda akan lemparkan ke tong sampah juga. Mau tes nggak? Baik.
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Hmm. Artinya, lihat Google dulu. Sudah saya bilang, orang Islam walaupun baca Arabnya setengah mati, walaupun mereka sampai nangis-nangis, mereka nggak tahu apa yang dibaca. Baik, saya bantu mengartikan. Artinya adalah, inilah kitab, zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Benar. Dan itu Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya akan buktikan bahwa statement itu tidak akan mungkin dipercayai oleh orang Islam yang berakal. Baik, kita bicara dulu definisi biar kita nggak debat kusir. Apa pengertian tidak ragu-ragu? Pengertian tidak ragu-ragu itu adalah keyakinan yang udah tetap kokoh. Begini, tidak ragu-ragu adalah suatu keadaan di mana ada jawaban pasti. Ya. Contoh keyakinan misalnya, yang pasti. sekarang jam berapa? Kalau Anda tidak tahu antara jam 7 atau jam 8, itu berarti ragu-ragu. Artinya tidak ada kepastian itu. jawaban yang pasti. Ya. Contoh, si Udin udah makan atau belum? Nggak tahu udah makan atau belum. Ketika tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada jawaban yang pasti, berarti itu adalah satu indikasi keraguan-raguan. Setuju? Ya, tidak kepastian. Baik, kita buktikan. Apakah ada keraguan-raguan dalam Islam? Baik. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang berbunyi Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu itu, Edis. Berarti Anda tahu atau tidak? Anda punya jawaban nggak? Enggak, saya nggak tahu. Berarti Anda punya keraguan tidak? Enggak. Karena itu cuma Allah yang tahu. Alif Lam Mim itu cuma Allah yang tahu. Kita tidak ada pengetahuan dan ilmunya di situ, Adik Edis. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada keraguan padanya? Benar. 100%. Kalau begitu apa arti Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu. Lalu menurut surat Yusuf ayat yang kedua, Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, betul? Betul. Oke, apakah Anda memahami Alif Lam Mim? Tidak, hanya Allah yang tahu. Berarti pernyataan Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, berarti statement itu salah, betul? Nyatanya Anda tidak paham. Iya, benar. Iya, makanya sebentar lagi pun Anda akan mencampakkan Al-Quran juga. Dalam hal itu cuma yang itu aja, bukan Banyak, semua. banyak. Salah Apa? satu surat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Quran itu berisi hal-hal yang tidak jelas. Quran komentarin Quran sendiri. Bayangin. Al-Quran Yang jelas mengomentari yang jelas, dirinya Adik. sendiri Ode, bahwa di Ode. dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak jelas. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Sungguh Anda nekat yang nyata ini teman-teman ya. Adik Edis, yang jelas ngomongnya ya. Baik, saya tunjukkan kepada Anda bahwa ayat-ayat Al-Quran, kata Al-Quran sendiri, ada ayat-ayat yang nggak jelas. Perhatikan. Ini surat Ali Imran, ayat yang ke-7, betul? Apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran, Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Tahu nggak arti mutasyabihat? Mutasabihat.
Nggak tahu lagi, pantes masih Islam. Tahu mutasyabihat apa? Terus baca semuanya. Adapun orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Jadi Quran bilang di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak jelas, hanya Allah yang tahu. Makanya saya bilang Ali Imran ini ayat 7 ini mustahil ini firman Allah. Ini pasti komentar orang terhadap Al-Quran tapi dimasukkan jadi ayat. Bagaimana mungkin Allah komentarin di dalam isi Al-Quran tidak ada yang mengerti kecuali Allah. Ini Allah yang mana lagi? Masa Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak dimengerti kecuali oleh Allah. Masa Allah ngomentarin bahwa ayatnya dimengerti oleh Allah yang lain lagi? Nih, saya tunjukkan apa arti mutasyabihat. Kita baca nih tafsir-tafsirnya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan mutasyabihat, Pak Ustadz? Perhatikan. Maka ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Apa pengertian mutasyabihat? Baik. Nih. Mutasyabihat yang penjelasannya sulit dipahami. Sulit. Padahal Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Tidak ada keraguan padanya. Tapi nyatanya Allah malah bilang tidak bisa dipahami. Nih. Sulit dimengerti maknanya. Tidak ambigu sebenarnya bahasanya itu. Tidak jelas. Ya sebagian ya. Iya, berarti Anda mengakui bahwa ada ayat-ayat sebagian dalam Al-Quran yang tidak jelas. Bukan tidak jelas, maksudnya sebagian yang kita nggak mengerti. Oke, apakah maknanya jelas? Apakah maknanya jelas? Maknanya jelas. Mutasyabihat jelas? Itu cuma orang yang berilmu yang tahu ya, Edis. Nggak ada yang tahu kecuali Allah kok orang berilmu. Para ulama. Ulama sekalipun tidak tahu apa itu mutasyabihat. Aduh. Apakah Anda akan mengatakan bahwa ada ulama yang tahu arti alif lam mim? Itu udah ke hakikat itu. Iya, berarti tidak tahu, ulama pun tidak tahu, betul? Ya itu udah mendalam tuh Edis. Alif lam mim itu maknanya udah mendalam. Iya, saya pun punya ayat yang sangat mendalam. Tung kriung. Nah, itu ayat saya terkenal itu. Sekarang saya tanya, panggil, kumpulkan jin-jin dan para setan buat ayat semisal yang saya buat, tung kriung. Coba, apa makna tung kriung? Jangankan itu ulama Anda, saya sendiri aja nggak tahu arti tung kriung itu apa. Iya, itulah mujizat ayat tung kriung itu. Mana Anda ini? Sebagian tuh Edis. Jadi kan saya ngomong tadi macam alif lam mim tadi yang Anda kasih tahu kepada saya tadi itu memang rahasia Allah. Tungkriung juga itu rahasia, tungkriung. Itu rahasia, kalau sempat itu terbuka, langit-langit akan runtuh itu. Tungkriung itu dari Jawa sana tuh Edis. Tungkriung ini adalah salah satu ayat pamungkas yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Oke lah Zaki, ya Anda. Saya sarankan kepada Anda Zaki untuk jangan berlama-lama mencampakkan hadis dan Quran kepada tukang loak. Masuk di sini Edis, biar kepala saya sedikit biar membuat tenang gitu ya. Iya. Masuk saya ke sini. Anda harus cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum terlambat nanti ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Jangan Anda malah datang kepada orang meninggal di Arab sana.
Oke, Saya itu begitu nggak ya. setuju. Jaki, Bentar loh. Saya kalau itu nggak setuju, karena gini, bentar dulu begini. ya, saya bicara dulu ya. Silakan. Karena logika saya bermain, masalah Yesus itu di umat Kristen itu adalah Tuhan, saya nggak masuk logika. Karena seperti apa? Karena tidak ada manusia menyembah manusia, seperti itu, adik Edis. Jadi saya itu tidak masuk di logika saya dan keimanan saya. Menyembah itu Tidak apa ada sih? manusia Kalau yang menyembah Anda maksud manusia. begini, menyembah itu apa? Bahasa Arabnya menyembah itu apa? Kalau kita seperti ini, itu namanya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud, bukan kesungkur-sungkur ya. Bersujud dengan bersungkur itu Gini. beda. Iblis. Anda tadi mengatakan manusia menyembah manusia, betul? Wah, saya nggak setuju itu Oke. memang. Nggak setuju. Apa menyembah Seperti itu. yang Anda katakan menyembah ini dalam bahasa Arabnya apa? Ya, Hilang. Kenapa Anda hilang, Zaki? Terpental dia, teman-teman. Ya, Zaki, Anda kena red flag ini. Tidak tahu Anda kenapa Anda kok kena red flag. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jaguru Channel. Saya sangat menghargai bagaimana diskusi agama ini dijalankan dengan cara yang santun dan penuh rasa hormat. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi perdebatan sengit, melihat orang-orang mampu berdialog tanpa saling menjatuhkan adalah hal yang sangat membangun. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam hal keyakinan tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi saran untuk saling memahami dan memperluas wawasan. Sikap saling menghargai dalam diskusi seperti ini mencerminkan inti ajaran agama itu sendiri, yaitu kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Semoga diskusi-diskusi seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas bahwa keharmonisan dapat terwujud ketika kita mengutamakan etika dan rasa kemanusiaan di atas perbedaan. Jangan lupa subscribe, like, komen Jaguru Channel agar bisa membuat video ataupun mempost video-video selanjutnya. Disclaimer, ini adalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.